Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Tan Yun maju selangkah dan melintasi ribuan mil di sebelah Gongsun Ruoxi. Ruoxi telah melihat Master Sekte, ucap dari Gongsun. Ruoxi mengerutkan bibirnya dan hendak berlutut. Tidak perlu lebih sopan, kita berteman, kita tidak perlu sopan secara pribadi, ucap dari Tan Yun buru-buru membantu Gongsun Ruoxi dan berkata, selamat atas promosimu ke alam roh tingkat ke-6, ucap dari Tan Yun. Kamu sibuk sejak kamu menyelamatkanku terakhir kali, dan aku bahkan tidak punya kesempatan untuk berterima kasih. Tan Yun, aku benar-benar berterima kasih, dan juga, Anda telah membunuh Gongsun Yangchun, orang yang ingin aku bunuh dan Anda telah membalas saya. Terima kasih banyak, ucap dari Gongsun Ruoxi. Setelah mengatakan itu, air mata Gongsun Ruoxi menetes. Gadis bodoh, kamu tidak perlu berterima kasih padaku, ucap dari Tan Yun tersenyum. Bibir merah Gongsun Ruoxi yang mengerucut tiba-tiba terbuka, air mata mengaburkan pandangannya, dia melemparkan dirinya ke pelukan Tan Yun, dan tersedak. Kamu tahu, selama bertahun-tahun di alam rahasia Murong, aku selalu merindukanmu. Aku sangat merindukanmu, ucap dari Gongsun Ruoxi. Gongsun Ruoxi memasang bunga pir di wajahnya, dan terus mencurahkan kasih sayangnya pada Tan Yun. Tidak diragukan lagi bahwa Gongsun Ruoxi sangat mencintai Tan Yun. Dia telah jatuh cinta dengan Tan Yun sejak Tan Yun adalah murid batin Huang Fu Shengzong. Saya mengerti, saya tahu, ucap dari Tan Yun. Mata Tan Yun sangat tersentuh, dan dia dengan lembut menepuk bahu Gongsun Ruoxi dengan tangan kanannya, dan berkata, sudah, jangan menangis, ucap dari Tan Yun. Baiklah, Gongsun Ruoxi menyeka air matanya. Meninggalkan tangan Tan Yun, dia mengumpulkan keberaniannya dan berkata, apakah kamu pernah memikirkanku selama ini, ucap dari Gongsun Ruoxi. Tan Yun berkata dengan jujur, aku sudah memikirkannya, ucap dari Tan Yun. Cukup dengan kata-katamu, Gongsun Ruoxi meledak air mata dan berkata sambil tersenyum, saya mendengar bahwa ibumu datang, Anda pergi untuk menemani ibumu, saya akan pergi untuk mundur, ucap dari Gongsun Ruoxi. Setelah Gongsun Ruoxi selesai berbicara, ketika dia berbalik dan hendak terbang, Tan Yun mengambil napas dalam-dalam dan berkata, Ruoxi tunggu, ucap dari Tan Yun. Hah, Gongsun Ruoxi tiba-tiba melihat ke belakang dan tersenyum, ada apa, ucap dari Gongsun Ruoxi. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya sudah punya 5 tunangan. Sebelum Tan Yun dapat berbicara, mata Gongsun Ruoxi tegas, dan tersenyum, kemudian berkata, saya tidak keberatan, saya bersedia. Tan Yun, saya tahu Anda menyukai saya sekarang, tetapi itu jauh dari cinta, tetapi nggak apa-apa, jangan dipaksakan, aku rela menunggu, tetap menunggu. Dan saya akan pergi mundur, saya berharap untuk meningkatkan ranah saya sesegera mungkin, agar saya dapat membantu Anda, dan tidak akan pernah menjadi beban bagimu, ucap dari Gongsun Ruoxi. Setelah itu, Gongsun Ruoxi melirik Tan Yun dengan penuh kasih sayang, dan sudut roknya berkibar dan menghilang dari bidang pandang Tan Yun. Setelah Tan Yun terdiam sejenak, ada sedikit kelembutan di mata bintang itu, dan kemudian berubah menjadi bayangan dan melesat ke arah gunung berjasa. Selama penerbangan, Tan Yun melepaskan kesadaran spiritualnya dan bangkit ke langit. Sinar cahaya tak terlihat dari kesadaran spiritual meluas hingga 50 juta li di langit dengan kecepatan ekstrim, dan kemudian masih melesat ke atas, dan tidak berhenti sampai radiusnya 60 juta li. Seperti yang kita semua tahu, kultivator tingkat pertama dari alam Ascension dapat mencakup radius 40 juta mil. Tingkat kedua adalah 45 juta mil. Tingkat ketiga adalah 50 juta mil. Tingkat keempat adalah 55 juta mil.
Ranah tingkat kelima adalah 60 juta mil. Tingkat keenam adalah 65 juta mil. Tingkat ketujuh adalah 70 juta mil. Tingkat kedelapan adalah 75 juta mil. Tingkat kesembilan adalah 80 juta mil. Dan kesempurnaan agung alam Ascension dapat mencakup radius 100 juta mil dengan kesadaran spiritual. Sekarang kesadaran spiritual Tan Yun dapat mencakup radius 60 juta mil, yang berarti bahwa saat ia memasuki alam roh tingkat 9, dan badan air Hongmeng memasuki tahap puncak tingkat 9, jiwanya sekuat tingkat kelima dari alam kenaikan. Sulit dipercaya, jika masalah ini diketahui oleh alam Ascension, dia akan terkejut dan menjatuhkan dagunya, kan? Itu benar. Sekarang, dengan kekuatan tantangan lompatan katak Tan Yun, itu sudah cukup untuk membunuh 5 kemampuan utama dari alam Ascension, kecuali jika tingkat kelima dari alam Ascension juga memiliki kemampuan untuk menantang lompatan katak. Tan Yun menghilangkan indera spiritualnya dengan puas dan mengubahnya menjadi bayangan. Di bawah kafan matahari terbenam, dia terbang ke bawah Gunung Abadi Berjasa dan berjalan menuju Aula Gunung Abadi Berjasa. Sebelum Tan Yun mendekat, dia mendengar semburan tawa datang dari Aula Abadi, dan sepertinya ada banyak orang di dalam. Pada saat ini, di Aula Berjasa, Tan Changchun, Tan Feng, Feng Jingru, dan Su Yuluo duduk di kursi atas dan mengobrol dengan gembira. Sebagai ayah Tantai Xianer, orang tua dan kakek Su Yu dan Tan Yun paling banyak berbicara tentang Tantai Xianer. Feng Jingru memandang kelima calon menantunya, Tantai Xianer, Shen Subing, Nangong Yukin, Zhong Wuxiao, dan Mu Mengyi. Selain itu, di Aula Berjasa, selain Tantai Yu dan Tantai Long yang duduk di alam rahasia jiwa, lebih dari 1000 pejabat senior sekte Huangfu di alam rahasia Huangfu semuanya hadir dan duduk di kursi mereka, dari kursi di kedua sisi aula. Meskipun Tan Changchun, Tan Feng, dan Feng Jingru hanya jiwa embrio berkekuatan rendah sekarang, mereka semua tidak berani menghina. Alasannya sangat sederhana, karena Tan Yun adalah cucu dari Tuan Tan dan anak dari Tan Feng dan Feng Jingru. Tan Yun adalah seorang jenius tak tertandingi yang telah tumbuh melawan langit untuk menjadi master sekte Huangfu Shengzong hanya dalam beberapa dekade. Tan Yun adalah penghancur istana jiwa abadi dan sekte abadi-abadi. Dan juga menaklukkan klan Murong kuno, dia menyatukan pegunungan hukuman surgawi. Sama seperti semua orang menikmati diri mereka sendiri, Tan Yun yang mengenakan jubah ungu, melangkah ke Aula Berjasa dengan langkah besar, menghadap Tang Changchun, Tan Feng, dan Feng Jingru, membanting lututnya ke tanah, dan berkata dengan keras. Cucu yang tidak berbakti telah melihatmu, kakek. Putra yang tidak berbakti telah melihat ayah dan ibu, ucap dari Tan Yun. Setelah berbicara, Tan Yun bersujud kepada mereka bertiga, tidak bisa berlutut. Cucuku yang baik, ucap dari Tan Changchun berdiri dari tempat duduknya, mengguncang tubuh tuanya, matanya yang keruh dipenuhi air mata saat dia berbicara. Dia dengan tulus bangga pada cucunya. Bangun, nak, kamu sudah menjadi penguasa pegunungan hukuman surgawi, ucap dari Tan Feng. Dalam hati Tan Feng, tidak peduli apa pencapaian Tan Yun, dia adalah putranya sendiri. Ayah, mata Tan Yun berangsur-angsur menjadi merah, apakah anak ini adalah penguasa pegunungan hukuman surgawi atau penguasa benua hukuman surgawi? Wajar saja jika anak ini berlutut, ucap dari Tan Yun. Oke, kata yang bagus, ucap dari Tan Feng tertawa. Pada saat ini, Feng Jingru menatap putranya yang sudah puluhan tahun tidak dilihatnya. Air mata menggenang di matanya. Dia mengangkat Tan Yun dengan tubuh gemetar dan memeluknya. Ah, ibu sangat merindukanmu. Biarkan ibuku melihatmu, ucap dari Feng Jingru. Dengan mengatakan itu, Feng Jingru melepaskan Tan Yun, menatap Tan Yun dengan hati-hati, dan tersedak, putra ibu yang baik, berat badanmu turun, ucap dari Feng Jingru. Tidak,
Di mana aku menurunkan berat badan, ucap Tan Yun sambil tersenyum dan mengangkat tangannya untuk menyeka air mata di wajah Feng Jingru, lalu bercanda. Ibu, jika Anda sangat merindukan bayi ini, mengapa Anda tidak datang untuk melihat bayi ini untuk pertama kalinya? Saya melihat Anda, Ibu, karena menantu perempuan, Anda telah melupakan anak saya, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, Feng Jingru menangis dan berkata sambil tersenyum, apakah ada, di mana itu, ucap dari Feng Jingru. Sambil mengatakan itu, Feng Jingru menarik Tan Yun dan berkata dengan sungguh-sungguh. Kamu tidak bisa memperlakukan Yukin, Subing, Xiao, Meng Yi, Xianer dengan buruk di masa depan, jika tidak, ibu tidak akan pernah memaafkanmu dengan enteng, ucap dari Feng Jingru. Ibu, jangan khawatir, anak ini tidak akan pernah memperlakukan mereka dengan buruk, di hati anak ini, mereka adalah kehidupan anak ini, siapapun yang berani menyentuh kehidupannya, akan dibunuh anak ini, ucap dari Tan Yun. Yah, itu hampir sama, Feng Jingru tersenyum puas, dan berkata tanpa ragu, Yuner, kapan kamu akan melahirkan cucu yang gemuk untuk ibumu, ucap dari Feng Jingru. Garis hitam muncul di alis Tan Yun, dan dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Di sisi lain, 5 gadis, termasuk Subing tersipu. Dan ribuan pejabat tingkat tinggi di aula tidak bisa membantu tetapi tersenyum. Feng Jingru memandang Tan Yun, yang tercengang, dan berkata dengan tidak puas. Apa yang kamu lakukan bodoh, ibu menanyakan sesuatu padamu, ucap dari Feng Jingru. Uhuk-uhuk, Tan Yun berkata, ketika Huang Fu Shengzong dalam damai, anak ini akan menikah dengan hikmat, dan Anda akan menggendong cucu Anda, jangan khawatir untuk saat ini, ucap dari Tan Yun. Setelah berbicara, ketika Tan Yun melihat apa yang ingin dikatakan Feng Jingru, Tan Yun buru-buru mengubah topik pembicaraan dan bertanya tentang Feng Jingru, ayah dan kakeknya, dan kondisi kehidupan mereka selama bertahun-tahun. Dan biarkan orang tua dan kakek tinggal di alam rahasia Huang Fu untuk berlatih dengan ketenangan pikiran mulai sekarang. Jika Anda kekurangan pil obat, Anda bisa mendapatkannya dari toko pil manapun di sekte. Kemudian, Tan Yun dan orang tua, serta kakeknya berbicara sampai larut malam, dan akhirnya mengatur orang tua dan kakek mereka di sub puncak di sisi kiri Gunung Xiansun. Dan para penjaga dan pelayan keluarga Tan juga memuja Huang Fu Shengzong dan menjadi murid luar. Feng Jingru tahu bahwa putranya sedang sibuk, jadi dia mengusir Tan Yun dan membiarkan Tan Yun melakukan bisnisnya sendiri. Di hati Feng Jingru, bisa tinggal di sekte putranya, bahkan jika dia tidak melihatnya di hari kerja, dia sangat bahagia. Hal yang sama juga terjadi di hati Tan Yun. Setelah Tan Yun mengatur orang tua dan kakeknya, dia dan Tuoba Yingying meninggalkan aula berkasa dan pergi ke aula VIP gerbang luar untuk menemui Long Aotian, master sekte dari sekte Long Yun. 5 gadis termasuk Subing dan Sue Zian, yang sangat menyukai Feng Jingru, tetap berada di puncak kedua dari aula berjasa, siap menemani Feng Jingru selama beberapa hari, dan membawa calon ibu mertua mereka ke 4 alam rahasia. Tan Yun dan Tuoba Yingying melangkah ke aula VIP berdampingan. Long Aotian yang telah menunggu lama, buru-buru menyapanya dan membungkuk hormat dan berkata, saya telah melihat Master Sekte Tan, ucap dari Long Aotian. Pada saat ini, Long Aotian mengetahui tentang perbuatan dominasi Tan Yun di pegunungan hukuman surgawi. Setelah itu, dia menunjukkan rasa hormat yang besar kepada Tan Yun. Saudara Long, ucap dari Tan Yun maju selangkah sambil tersenyum dan mengangkat Long Aotian dengan kedua tangan. Kata-kata Tan Yun, Saudara Long, segera membuat Long Aotian sangat emosional. Long Aotian, sebagai master sekte dari sekte kelas 1, masih memiliki pengetahuan diri, dia tahu bahwa status Tan Yun hari ini telah jauh melampaui status Patriark Huang Fu Shengzong di benua hukuman surgawi ketika dia masih hidup.
Dia lebih mengerti bahwa identitasnya tidak berbeda dengan awan dan lumpur dibandingkan dengan Tan Yun. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Tan Yun yang sekarang berada di puncak hidupnya, akan menyebut dirinya saudara. Long Aotian gemetar karena kegembiraan, dan berkata, Master Sekte Tan, bisakah kamu tetap dipanggil saudara Tan Xian, ucap dari Long Aotian. Tentu saja, dulu, aku menyebut diriku saudara yang layak di depanmu, dan itu tidak akan pernah berubah di masa depan, ucap dari Tan Yun. Oke, Long Aotian menggosok tangannya dengan penuh semangat. Itulah yang akan hilang dari saudara laki-laki Tan Xian darinya, mulai sekarang, saya, Long Aotian, mengatakan bahwa aku adalah kakak laki-laki tertua Anda, jika begitu siapa yang berani menggertakku, ucap dari Long Aotian. Tan Yun tersenyum, oh ya, saudara Long, mengapa kamu tiba-tiba ada di sini, ucap dari Tan Yun. Long Aotian tertawa dan berkata, saudara Tan Xian, jujur saja, saudara Wei mewakili wilayah tengah pegunungan hukuman surga, pembudidaya kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Master Sekte, ada yang ingin saya tanyakan kepada Anda, ucap dari Long Aotian. Tidak apa-apa, katakan apapun, ucap dari Tan Yun. Karena saudara Tan Xian berkata demikian, maka jika kamu adalah saudara laki-laki, aku dapat mengatakannya dengan berani, saudara Tan Xian, kamu tidak tahu apa-apa, ketika kamu adalah saudara laki-laki dan banyak master sekte, setelah mendapatkan saranmu, memimpin seluruh kelompok, diam-diam bersembunyi di area rahasia di area tengah pegunungan hukuman surga. Anda telah menaklukkan istana jiwa abadi dan sekte abadi-abadi berturut-turut untuk menyatukan pegunungan hukuman surgawi dan menjadi penguasa pegunungan-pegunungan hukuman surgawi. Saudara Tan Xian, Anda menyatukan 3 alam rahasia jiwa ilahi, Huang Fu, dan keabadian, dan mengendalikan reruntuhan 3 medan perang para dewa, jadi Anda pasti memiliki sumber daya budidaya yang tak terukur. Pada titik ini, Long Aotian berkata sedikit malu, oleh karena itu, ribuan master sekte mengetahui bahwa aku memiliki hubungan terbaik dengan Anda, jadi mereka menemuiku bersama, biarkan aku bertanya apakah kita dapat menjadi afiliasi Huang Fu Shengzong, dan biarkan ribuan murid sekte memasuki 3 sekte besar dalam pertempuran para dewa, ucap dari Long Aotian. Mendengar ini, Tan Yun merenung sejenak dan berkata, bisa jadi, tapi sangat sulit untuk diatur. Bagaimana menurutmu? Kamu memiliki ribuan sekte di dunia, energi spiritual tipis, sumber daya kultivasi langka, dan tidak ada metode kultivasi yang kuat. Jika berlangsung begitu lama, pada dasarnya saya dapat menyimpulkan bahwa Anda akan selalu menjadi sekte kecil tanpa latar belakang apapun. Dan Huang Fu Shengzong saya, kecuali kekurangan batu spiritual sementara, sumber daya budidaya lainnya tersedia, dan seiring waktu, orang-orang dari sekte kami juga akan menemukan tambang spiritual baru di medan perang 3 dewa, dan pada saat itu, tidak akan ada kekurangan batu spiritual. Karena itu, saya sarankan Anda bergabung dengan ribuan sekte dengan Huang Fu Shengzong saya, pada saat itu, saya tidak hanya akan membiarkan Anda semua memasuki alam rahasia abadi, tetapi juga memberi Anda latihan yang kuat. Ribuan master sekte Anda, beberapa orang secara alami berpikir bahwa Huang Fu Shengzong mencaplok Anda, faktanya, tidak. Terus terang, tidak perlu bagi saya untuk mencaplok Anda untuk saat ini. Meskipun ribuan sekte Anda tambahkan, meskipun ada banyak orang, saya dapat membantai ribuan sekte Anda dalam sekejap. Saya melakukan ini juga untuk memungkinkan ribuan sekte Anda bergabung dengan sekte Huang Fu, dan mari kita buat sekte super milik kita di pegunungan hukuman surgawi. Ini akan menguntungkan ribuan murid sekte Anda, dan dapat berkultivasi dan mengejar surga dengan lebih baik, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, Long Aotian terdiam. Dia tahu itu, seperti yang dikatakan Tan Yun,
Huang Fu Shengzong sama sekali tidak menyukainya usul dari kekuatan ribuan sektenya, ini lebih merupakan hadiah daripada aneksasi. Tan Yun berkata sambil tersenyum. Saudara Long, saya bukan orang luar bagi Anda, saya hanya akan mengatakan sesuatu, ucap dari Tan Yun. Saudara Tan Xian, tolong beritahu saya, ucap dari Long Aotian. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata, terus terang, tujuan saya adalah untuk mendominasi dunia dan menghukum daratan di masa depan, untuk mempopulerkan teknik kultivasi Huang Fu Shengzong di seluruh benua hukuman surgawi, sehingga semua kultivator dapat memiliki teknik kultivasi terbaik. Pada saat yang sama, setelah menyatukan benua hukuman surgawi, saya akan membiarkan semua kekuatan di seluruh benua hukuman surgawi, semuanya menjadi anggota Huang Fu Shengzong, dan kemudian merumuskan aturan sekte untuk mencegah pembunuhan berbagai kekuatan, sehingga orang di seluruh dunia dapat menghindari situasi tergusur oleh perang. Tujuan saya adalah untuk memberi manfaat bagi seluruh benua hukuman surga, dan Anda sekarang dapat melakukannya jika Anda mengetahui cara bergabung dengan Huang Fu Shengzong, maka saya melihatnya di wajah Anda, saya dapat berjanji untuk mentransfer semua Huang Fu Shengzong di alam rahasia abadi ke alam rahasia jiwa, dan biarkan ribuan sekte Anda memasuki kultivasi alam rahasia abadi. Ada lebih dari 30 juta murid di ribuan sekte Anda untuk mengelola murid-murid ini, Anda harus membutuhkan banyak pemimpin tingkat tinggi, dan para pemimpin tingkat tinggi ini akan diasumsikan oleh ribuan master sekte Anda. Saudara Long, saya harus mengatakan ini, sudah berakhir, cepat atau lambat. Saya akan memerintah benua hukuman surga, apakah Anda percaya itu atau tidak, tapi aku masih harus mengatakannya. Tujuan penyatuanku bukan untuk keegoisanku sendiri, tapi untuk memberi manfaat bagi seluruh dunia dan membiarkan seluruh benua hukuman surga menjadi pemimpin dunia, lebih kuat, dan itu tidak akan menjadi keberadaan yang lemah di banyak alam fana, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, mata Long Aotian tegas, dan berkata, Saudara Tan Xian, saya bersedia membiarkan seluruh Long Yunzong bergabung dengan Huang Fu Shengzong, dan Anda akan memimpin itu. Adapun penguasa lainnya, aku akan memberi tahu mereka apa yang Anda katakan, adapun bagaimana mereka memutuskan, terserah mereka, ucap dari Long Aotian. Setelah mendengarkan, Tan Yun mengangguk dan berkata, Yah, Anda harus memberi tahu mereka dengan cepat, jika mereka tidak mau melakukannya, Anda bergabunglah dengan Huang Fu Shengzong, jangan paksa mereka, karena Anda melewatkan kesempatan ini, Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk memasuki wilayah rahasia abadi di masa depan. Dan juga, jika para master sekte itu setuju dan meminta mereka untuk segera memimpin seluruh sekte ke alam rahasia Huang Fu, karena Huang Fu Shengzong akan menghadapi musuh yang kuat selanjutnya, dan pintu ke alam rahasia tidak akan mudah dibuka. Lebih penting lagi, saya khawatir jika Anda akan datang itu sudah terlambat, kebetulan ada pertempuran lain di sini, dan itu akan memengaruhi Anda, ucap dari Tan Yun. Long Aotian mengangguk berat dan berkata, Oke, kalau begitu saudaraku akan meninggalkan alam rahasia Huang Fu sekarang, ucap dari Long Aotian. Dalam sekejap mata, 7 hari kemudian, dengan senyum di wajahnya, Tan Yun membuka pintu ke alam rahasia. Yang menarik perhatiannya adalah total lebih dari 22 juta orang di 3.000 perahu roh di kehampaan. Orang-orang ini adalah orang-orang dari lebih dari 800 sekte, yang berarti bahwa lebih dari 800 penguasa, setelah mempertimbangkan dengan cermat, memilih untuk bergabung dengan Huang Fu Shengzong seperti sekte Long Yunzong. Ada 2 alasan mengapa raja-raja ini memilih untuk memuja Huang Fu Shengzong. Pertama, untuk mendapatkan latihan yang kuat dan sumber daya kultivasi yang melimpah untuk diri sendiri, sehingga alam yang stagnan dapat ditembus. Kedua, yang paling penting, para master sekte ini menguntungkan murid sekte mereka dengan kehilangan aura leluhur dan budaya sekte mereka,
sehingga mereka bisa menjadi murid Huang Fu Shengzong, dan tidak lagi mengubur bakatnya. Karena itu, mereka memilih untuk bergabung dengan Huang Fu Shengzong. Tentu saja, ada lebih dari 300 master sekte yang menolak karena berbagai alasan. Tan Yun tidak mempermasalahkan ini, karena dia sangat percaya bahwa suatu hari, semua kekuatan di benua hukuman surgawi akan menyerah di bawah kakinya. Dengan lebih dari 800 sekte bergabung dengan sekte Huang Fu, sekarang jumlah murid sekte Huang Fu telah mencapai lebih dari 51 juta. Tidak ada keraguan bahwa jumlah murid Huang Fu Shengzong sudah memiliki potensi kekuatan super. Tan Yun secara pribadi memimpin Tuoba Yingning, bertemu dengan 823 penguasa, dan memenuhi janjinya. Pertama, membiarkan pejabat senior dan murid Huang Fu Shengzong di alam rahasia abadi semuanya bermigrasi ke alam rahasia jiwa. Tentu saja, pemindahan manajemen puncak dikoordinasikan oleh Tuoba Yingning yang cerdas dan banyak akal. Kedua, Tan Yun meminta Tuoba Yingning untuk memberikan 13 jenis latihan Huang Fu Shengzong kepada lebih dari 800 penguasa. Setelah Master Sekte melihat latihannya, mereka sangat bersemangat. Dari sudut pandang mereka, memilih untuk memimpin para murid menyembah Huang Fu Shengzong adalah pilihan yang tepat. Ketiga, Tan Yun meminta Tuoba Yingning untuk mengubah semua 823 penguasa menjadi Huang Fu Shengzong tingkat tinggi di alam rahasia abadi. Saat ini, ada lebih dari 21 juta murid Huang Fu Shengzong di alam rahasia jiwa ilahi. Ada lebih dari 22 juta murid Huang Fu Shengzong di alam rahasia abadi. Karena alam rahasia Huang Fu adalah yang terkecil di antara 3 alam rahasia utama, sekarang ada lebih dari 7 juta murid secara total. Setelah mengatur segalanya, Tan Yun tidak segera mundur, tetapi mempromosikan Daniu menjadi kepala eksekutif ramuan di 3 alam rahasia keabadian, jiwa, dan Huang Fu. Daniu mengelola budidaya obat-obatan roh di ratusan kebun obat roh di 3 daerah rahasia, dan memiliki 10.000 murid kebun obat di bawah komandonya. Danu tertawa girang. Di alam rahasia Huang Fu, di lembah peri nomor 1 di alam suci gerbang suci, Tan Yun duduk bersila di lantai 12 menara suci yang indah. Pada saat ini, Daniu dengan senang hati memasuki lantai 12 dan dengan hormat berkata, "Bos, oh tidak, bawahan ini telah melihat Master Sekte, dan saya tidak tahu apa yang dicari Master Sekte," ucap dari Daniu. "Anda panggil bos saja, saya senang," kedengarannya sangat ramah, ucap dari Tan Yun sambil tersenyum. "Baik bos," ucap dari Daniu. Sekarang dia adalah banteng besar di alam penyempurnaan jiwa tingkat pertama, dan hatinya penuh kegembiraan. Tan Yun membuang senyumnya dan berkata, "Saya akan memperbaiki beberapa pil bulu kali ini, ada total 2063 jenis ramuan yang tercatat di dalamnya. Anda dapat memesan orang-orang berikut sesuai dengan atribut dan tahun yang berbeda. Bagaimana caranya? Banyak yang harus dikumpulkan. Sebelum matahari terbenam, bawa ramuan ke sini," ucap dari Tan Yun. Banteng besar itu pergi dengan tergesa-gesa setelah menerima perintahnya. Alasan mengapa Tan Yun memurnikan pil Yuhua sangat sederhana, karena kultivator Huang Fu Shengzong sudah memusnahkan Murong. Ada lebih dari 100 orang dalam keluarga yang kuat, dan itu meningkat menjadi 220 orang. Kultivator di alam roh ini, setelah mengambil pil roh domain dan pil roh pengembalian roh domain mereka sendiri, dan berkultivasi di harta sihir waktu dan ruang biji master, akan dipromosikan menjadi domain kesempurnaan alam roh dalam waktu 10 tahun di luar waktu. Dan Tan Yun telah menyempurnakan pil Ascension terlebih dahulu. Pada saat itu, dia akan membiarkan para ahli di alam roh mengambilnya, sehingga Huang Fu Shengzong akan banyak yang muncul di alam Ascension secepat mungkin. Saat ini malam tiba. Daniu datang ke lantai 12 menara suci Linglong dengan ramuan yang bisa membuat 60 tungku pil Ascension dan memberikannya kepada Tan Yun. Tan Yun cukup puas.
Setelah Danyu pergi, dia mengorbankan 60 botol artefak suci, dan kuali dengan tingkat yang berbeda dari cincin penyimpanannya untuk memperbaiki pil Yuhua. Waktu itu seperti anak panah, 60 tahun kemudian di menara lantai 12. Bang, bang, bang. Tan Yun yang sedang duduk bersila, melambaikan tangan kanannya, dan segera, tutup 60 kuali itu terbang menjauh dari kuali. Dengan pikir Tan Yun, 64 pil obat terbang keluar dari setiap kuali. Betul sekali. Tidak banyak, hanya 64. Karena Tan Yun menggunakan 64 rangkaian teknik alkimia yang paling sulit di surga dan dunia. Saat ini, ada total 2.840 pil Ascension yang ditangguhkan di depan Tan Yun. Masing-masing sangat jernih, dengan pil seperti bayi di dalamnya, yang berarti bahwa semua pil adalah pil berbulu berkualitas tinggi. Tan Yun memasukkan pilnya ke cincin penyimpanannya. Setelah menyingkirkan pil Ascension, dia bangkit dan meninggalkan menara suci Linglong, dan muncul di lembah abadi nomor 1. Tan Yun membawa menara suci Linglong ke dalam pikirannya, dan mengirim seseorang untuk memberi tahu Tuo Bai Yingying untuk membiarkan kultivator dari tingkat ke-7 ke atas di alam roh untuk pergi ke alam rahasia berjasa. Tan Yun juga meminta Tuo Bai Yingying untuk menginformasikan bahwa klan Feng akan datang dan pergi ke alam rahasia jiwa, kakek Tantai Yu dan paman Tantai Long diundang untuk datang. Dan Tan Yun pergi mengunjungi orang tua dan kakeknya di Gunung Abadi Berjasa. Seperti kata pepatah, bakti adalah yang utama. Dalam hati Tan Yun, tidak peduli seberapa cemerlang dia sekarang atau di masa depan, dia akan selalu mengingat kata, berbakti. Di aula berjasa, Tan Yun dan orang tua serta kakeknya berbicara selama 3 jam, dan orang tua serta kakeknya memilih untuk terus mundur dan berlatih. Setelah Tan Yun pergi, dia pergi ke dojo berjasa. Ada 35 orang di dojo berjasa tingkat ke-6 atau lebih tinggi. Di antara mereka, Tantai Yu dan Tantai Long memiliki alam tertinggi, yaitu kesempurnaan agung alam roh. Di antara mereka, Shen Suzhen, Tian Lao, Wei Kuan, Huang Fu Guchong, Song Huixin, Shen Subing dan Tan Yun, berada di alam ke-9. Tuo Bai Yingying, Nangong Yukin, Tantai Xianer, Mu Mengyi, Zhong Wu Xiao, Sue Zian, dan Nangong Ruksue kini telah memasuki alam roh tingkat ke-8. Sisanya adalah orang-orang dari alam ke-7 dari alam roh. Selain itu, Feng Tianlun, Patriark klan Feng, dan Feng Zhuangru, kepala tetua klan Feng, telah mencapai kesempurnaan agung alam roh beberapa tahun yang lalu, tetapi mereka tidak dapat merasakan penghalang lapisan pertama dari alam Ascension untuk waktu yang lama. Yuner, kamu memanggil semua orang bersama-sama, apa yang terjadi? Ucap dari Tantai Yu bertanya dengan cemas. Yang lain juga memandang Tan Yun. Tetapi ketika Tan Yun mengatakan sesuatu selanjutnya, semua orang yang hadir langsung bersemangat. Secara khusus, Feng Tianlun, Feng Zhuangru, Tantai Yu, dan Tantai Long, yang berada di alam kesempurnaan besar, sangat bersemangat sehingga mereka menangis. Merek melihat Tan Yun memandang semua orang dan berkata, "Saya memanggil semua orang di sini hari ini, saya punya hadiah untuk kalian sebelumnya," ucap dari Tan Yun. Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan cincin penyimpanannya sering berkedip, satu demi satu kristal obat mujarab bening, disertai dengan aroma menyegarkan, itu menggantung di depan semua orang. Ada 10 yang ditangguhkan di depan setiap orang. Tan Yun tersenyum ringan dan menegaskan dalam nada suaranya. Semuanya, ini adalah pil Yuhua berkualitas tinggi, dan mereka yang berada di alam kesempurnaan besar, jika mereka tidak dapat dipromosikan untuk waktu yang lama, mereka hanya perlu mengambil satu pil, dan itu tidak akan lama sebelum mereka akan merasakan malapetaka surgawi dari alam Ascension datang, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, aula ditelan oleh semburan suara yang sangat bersemangat. Ya Tuhan, ini sangat bagus. Ini benar-benar hebat, dengan cara ini,
sang patriark dapat dipromosikan ke alam Ascension. Itu benar, orang tua ini juga. Saya sangat bersemangat, saya harus buru-buru berkultivasi ke kesempurnaan alam roh, dan kemudian mengambil pil Ascension untuk menerobos alam dan memasuki alam Ascension tingkat pertama. Orang-orang di kerumunan sangat gembira. Pada saat ini, suara cemas datang dari luar dojo aula berjasa, Master Sekte. Ada sesuatu yang penting untuk dilaporkan, ucap dari seseorang. Mendengar ini, ada keheningan di aula. Masuk, ucap Tan Yun mengangkat alisnya. Kemudian, kepala penegak hukum sesepuh gerbang suci, Yuan Feng, buru-buru memasuki aula dojo berjasa dan membungkuk kepada Tan Yun, kembali Master Sekte. Tuan Suci Nangong, Tuan Suci Tangzun, Tuan Suci Tuoba, Ruyan Wuji, membawa orang untuk menyerang lagi. Sekarang mereka berada di luar rahasia Huangfu. Dan juga, 3 Tuan Suci cukup menghormati 2 pria berusia 80 tahun, jika bawahan menebak dengan benar, keduanya sangat kuat, bawahan kira mereka adalah pemberi sanksi yang diundang oleh Tuan Suci Nangong dari Zhongnan Xianshan, ucap dari Yuan Fengjun. Setelah mendengarkan, Tan Yun mengepalkan tangannya dengan erat, dan mata bintangnya mengungkapkan niat membunuh yang kuat. Semuanya, ikuti Master Sekte ini untuk mencari tahu, ucap dari Tan Yun. Pada saat ini, mata indah Mu Mengyi menunjukkan niat membunuh yang tak ada habisnya. Tan Yun, terakhir kali Tang Yongsheng diizinkan melarikan diri, kali ini dia tidak boleh dibiarkan melarikan diri lagi, ucap dari Mu Mengyi. Tan Yun memandang Mu Mengyi dengan penuh kasih, dan berkata, "Jangan khawatir, selama Nangong Qingqian dan yang lainnya tidak mencapai tingkat ke-7 dari alam Ascension, Huangfu Shengzong kita akan dapat membunuh mereka, lalu, aku akan menangkap Tang Yongsheng hidup-hidup dan membiarkanmu membunuhnya untuk membalas dendam," ucap dari Tan Yun. Mu Mengyi mengangguk berat, "Ya. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.